Kita pada pagi hari ini kedatangan seorang tamu atau pembicara, yaitu Bapak Sri Winarto. Kalau saya biasa manggil Mas Win. Mas Win ini sudah menyempatkan diri untuk datang ke Wihara Tanah Putih Semarang. Padahal saya tahu kesibukan Mas Win ini di Jakarta demikian padat. Tetapi demi untuk memenuhi undangan Daya Kasaba Wihara Tanah Putih, untuk umat Wihara Tanah Putih, Mas Win mau berkenan hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu, semoga nanti teman-teman ini mau memanfaatkan waktu yang ada dengan lebih banyak bertanya. Ya, jadi ini kesempatan yang cukup berharga untuk bertanya. Mungkin sedikit keterangan, Mas Winarto ini dulu adalah Biku Jaya Siriko. Jadi sekarang sudah memakai nama asli yaitu Bapak Sri Winarto. Ya, pada pagi hari ini kita mengambil tema apakah kebahagiaan itu. Ya, selamat pagi Mas Win, Namo Buddhaya. Ya Mas Win, kita ini kan sering belajar Dhamma ya, tentang ajaran Sang Buddha. Tetapi kita selalu bertanya, apakah kebahagiaan itu? Nah, itu mungkin Mas Win bisa menjelaskan sedikit tentang kebahagiaan itu. Mungkin nanti dari umat mungkin ada yang mau bertanya gitu, Mas Win. Kira-kira seperti itu. Silakan Mas Win. Baik Bapak Ibu, saudara Dharma, selamat pagi, Namo Buddhaya. Hal yang menggembirakan buat saya bahwa pada kesempatan hari ini bisa hadir bersama di sini. Jadi sebenarnya juga kalau saya datang ke Wihara Tanah Putih itu seperti kembali ke rumah saya. Karena memang sebagian waktu dalam hidup saya, kehidupan sekarang ini itu juga dihabiskan di wihara ini, meskipun dengan suasana yang berbeda tentunya. Bapak Ibu Saudara Sedharma, jadi kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, dari setiap aktivitas yang kita lakukan dari masa kecil hingga sekarang, dari pagi sampai pagi lagi, itu tentunya tujuannya itu adalah secara umum itu kita menamainya ya hanya ingin bahagia saja, dan itu tidak lebih dan tidak kurang. Hal-hal yang misalnya lah, kalau tadi pagi Bante memberi contoh dalam Dhammadesana itu tentang ada anak yang mencuri katanya ya, itu kalau kita mau jujur juga, untuk apa dia mencuri? Kalau dia mencuri handphone atau apa, biar apa? Tentu ya dia menganggap bahwa itu kebahagiaan dia juga, meskipun memang kita tahu caranya itu yang salah gitu, caranya yang tidak sesuai, tetapi tujuannya sama. Nah, meski tujuannya sama, tapi kalau caranya salah, itu nanti akan menentukan kualitasnya juga akan berbeda, kualitas kebahagiaannya itu. Nah, jadi kebahagiaan sendiri sesungguhnya juga apa? Secara gampang, saya sulit merumuskan dengan
dengan rumusan yang tepat karena ini adalah hal yang abstrak gitu ya. Tetapi bisa saya katakan bahwa kebahagiaan itu adalah satu proses dari pengembangan pikiran itu sendiri. Nah, satu proses dari pengembangan pikiran itu sendiri. Nah, pengembangan pikiran yang seperti apa? Secara banyak orang itu orang mengembangkan pikiran dengan satu pengertian bahwa sumber-sumbernya dari kebahagiaan itu ada banyak hal. Boleh yang hal-hal itu di dalam diri dia sendiri ataupun dari luar dia sumber-sumber itu. Tidak sedikit termasuk kita semua, saya, bahwa kita itu menganggap bahwa hal yang misalnya uang itu kan menjadi sumber kebahagiaan kita karena kita mengembangkan pikiran seperti itu. Tidak seluruhnya salah, tetapi juga mungkin nanti di belakang dalam pembicaraan kita juga harus periksa lagi kualitasnya seperti apa gitu maksud saya. Saudara-saudara sedharma, Bapak Ibu atau kita semua setiap hari itu makan. Ini saya memberikan satu contoh makanan dan kita atau manusia itu di dalam memberikan satu reaksi terhadap peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya itu disetir dengan sifat-sifat alaminya atau dengan kecenderungannya. Orang umum dia punya kecenderungan dominannya apa? Kalau sekarang ngambil contoh makanan, orang yang makan, kita suka melihat itu makannya lahap sekali, nambah, dan kecenderungannya itu saya katakan ada orang yang lebih ke kecenderungan materialistis gitulah ya. Jadi makanan itu adalah dia makan itu sesuai dengan kecenderungan itu. Jadi maksudnya lebih ke bagaimana makanan itu untuk mungkin pembentukan tubuhnya misalnya begitu. Jadi ya makan ini ya biar kulit saya itu nanti bersih. Atau supaya mendukung penampilan fisik saya, arah ke sana itu lebih banyak. Dan di dalam hal yang perilaku yang lain hubungannya mungkin dengan perilaku keagamaan itu juga kecenderungan ini ngikut. Beragamanya itu tidak salah. Artinya memang orang harus menganut satu ajaran, terserah itu ajaran mereka apa. Tetapi kecenderungan dia menganut itulah yang nanti kita harus barangkali kita harus bersama-sama untuk merenungkan ke diri sendiri. Orang yang punya kecenderungan materialistik, perilaku agama itu ya kalau dia misalnya sembahyang atau apa, ya sesuai dengan kecenderungan dia. Pernah saya diajak teman diberitahu teman. Itu teman di Sunter, Win, itu ibu-ibu dari wihara A, itu kan pada pergi ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengahnya itu ada satu wihara yang saat itu dibangun oleh seorang Bante, tapi bukan dari kita ya. Kamu nggak ngikut? Memang saya tidak ada waktu, tidak bisa, ya saya bilang saya tidak ikut.
Kamu ngerti nggak di tempat itu dibangun wihara oleh biku itu? Nggak tahu juga. Saya tahu juga dari karena Anda bilang ke saya. Itu loh di wihara yang dibangun oleh itu, wah itu tempatnya itu di Waran tuh apa dia bilang, wah itu ngecun apa sih Pak? Titis pas ya, titis pas. Saya berpikir bukan tidak boleh, ya silakan saja kan gitu ya. Tetapi kaitannya dengan ini Bapak Ibu sekalian bahwa kecenderungannya itu bahwa kehadirannya berbondong-bondong itu nampaknya gitu, nampaknya yang saya tangkap itu adalah untuk titis pasnya itu. Titis pasnya itu kaitannya dengan apa? Ya supaya dagangnya di Mangga 2 laris. Supaya dagang di ITC sana juga laris gitulah. Lebih ke hal seperti itu. Ya dia juga mau sembahyang. Caranya hiyo ya apa susahnya bakar hiyo. Ya kan? Namaskara di depan apa juga susahnya istilahnya. Mereka mau juga melakukan itu. Ayo dana yuk bareng-bareng. Tetapi kecenderungannya apa? Ya biar titis itu tadi. Biar titis, biar ngecun itu tadi gitu loh. Perilaku yang dia lakukan ini. Termasuk dalam hal ya makan. Dalam hal berpakaian. Kalau kita kan dulu saat di Tanah Putih kan saya nggak pernah ke pesta perkawinan. Nah kalau sekarang kan sering diundang. Nah sekarang kita renungkan, begitu mendapat undangan perkawinan, si A menikah, kita mandi ganti baju, apa yang terjadi? Istri saya, Pak pakai cincinnya. Padahal saya itu paling tidak suka menggunakan begitu dari dulu. Sampai kadang diprotes, itu cincin perkawinan kok nggak dipakai. Bukan saya mau kalau saya pergi itu biar kelihatan perjaka juga, tidak juga. Tapi memang tidak terbiasa dengan hal begitu gitu ya. Nah, begitu ganti baju, kecenderungannya itu ngikut gitu loh. Tidak sekedar supaya berpenampilan baik, tetapi ben nanti itu dideleng teman-teman itu saya ya. Nah kan gitu ya. Kecenderungan itu Bapak Ibu. Biar saja, itu muncul biar saja. Memang nyatanya juga itu seperti itu adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi itu yang pertama. Jadi kecenderungan yang materialistis dalam hal sesungguhnya kita juga adalah orang-orang yang mungkin agak materialistis juga sebenarnya juga. Ya karena memang kita ada perlu itu. Tetapi sekarang bagaimana kita nanti saya maksud membuat satu evolusi gitu. Satu evolusi yang paling sesuai dengan keadaan masing-masing, tidak secara keseluruhan dibuat karena memang kondisinya seperti ini, tetapi kita ada arahnya, ada usaha yang saya katakan bagaimana seperti nasihat Sang Buddha mau berusaha menuntun ke arah yang benar itu, menuntun ke arah yang benar. Kapan pencapaiannya ya tidak usah dipikir sekarang. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua adalah bukan yang pertama. Kalau saya pernah mendapat cerita dari Bante Damadiro waktu main ke rumah ngobrol. Mas Win di Thailand itu ada di Bangkoknya itu ada orang yang kaya raya. Itu dalam peristiwa itu terjadi satu pembunuhan dan sekali terjadi peristiwa itu 7 orang meninggal dalam keluarga itu. Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang materialistis itu bahwa hal yang kebendaan itu menurut pandangan kecenderungan dia itu hal yang utama sekali,
Dan kalau itu benar keadaannya seperti kecenderungan dia, harusnya gitu ya. Harusnya seperti yang Bante tadi ceritakan yang orang di Thailand seperti itu tidak boleh terjadi. Orang kaya raya. Dan harusnya juga orang yang miskin itu hukumnya wajib menderita semua. Tapi kan faktanya nggak seperti itu. Nah, kalau memang sumber-sumber yang materi itu menjadi hal yang utama, jadi tidak perlu juga orang yang punya rumah yang bagus, lalu atapnya itu karena kayanya luar biasa dibuat dari permata semua, misalnya begitu, itu harusnya juga di dalam rumah yang beratap permata itu tidak boleh terdengar orang nangis, tidak boleh terdengar orang berantem. Tapi kan tidak, ternyata kan gitu ya. Bukan kita itu maksudnya lalu merendahkan bahwa orang yang kaya itu jelek, juga tidak gitu ya. Saya juga mau kaya, saya juga mau punya banyak permata, bukan tidak mau. Tetapi kecenderungan inilah yang kita juga harus periksa, kita periksa. Saudara-saudara sederma, nah itu termasuk misalnya makanan. Jadi yang kedua itu saya katakan orang yang punya kecenderungannya itu emosional. Jadi makan itu tidak untuk bagaimana pembentukan tubuh. Pembentukan tubuh itu kan lebih hal yang bersifat materialistik itu ya. Jadi supaya keker, supaya dan luar biasa untuk memperjuangkan, mempertahankan untuk mencapai idealnya tubuh itu. Berapa banyak orang yang melakukan itu. Mumpung ingat, khususnya Bapak Ibu yang sudah keluar uban. Waktu Bapak Ibu ngonangi, bahasa Jawa itu ngonangi muncul uban pertama, apa reaksinya? Cocok nggak dengan reaksi saya, maksud saya begitu. Ini ngakurin nih loh. Penjenengan apa Pak? Apa Pak? Baca Brahma Wihara ya, itu saya sudah menyadari bahwa sudah ketemu uban namanya, berarti kita sudah meningkatkan ketuaan. Awal ketuaan ya. Awal ketuaan. Gitu. Awal ketuaan. Boleh. Kalau yang lain ibu-ibu cabut. Penjenengan Pak dicabut. Podom di saya. Saya cabut. Berapa kali Bapak nyabut uban? Waktu ngonangi pertama, ngonangi kedua, ketiga itu. Terus selanjutnya apa? Sekarang ini kan Bapak sudah banyak ubannya. Sekarang apa yang Bapak lakukan? Jarni lah. Didiamkan saja, dibiarkan. Saya itu pernah di ojo-ojoi, dibujuk sama istri saya, karena istri saya juga ubannya banyak. Itu Pak, rambutnya disemir aja kan. Lah kenapa? Ya biarkan kelihatannya dilihat enak. Enak menurut, terutama yang ngomong istri saya, tentu istri saya gitulah ya. Nah, istri saya itu sudah bulet gitu ya, artinya bagaimana minta izin saya mau pergi ke salon sebelah rumah tetangga untuk hanya ngireng rambutnya itu, ubannya itu. Soalnya kalau saya bantuin suruh nyabut yang di belakang itu udah kewalahan. Itu reaksi berikutnya, kecenderungan berikutnya gitulah ya. Reaksi atau kecenderungan Bapak yang duduk di sana seperti itu. Itu berhubungan dengan kecenderungan yang berkembang.
Untuk bapak yang di depan kecenderungannya seperti itu, tetapi yang sekarang itu pasrah karena nggak mungkin rambut saya cabutin semua dibotakin. Kalau setiap hari saya gundulin seperti Bante, kok rasanya kok ya nggak pantas. Ngomongnya begitu kecenderungannya gitu ya, ngomongnya seperti itu. Nah, pasrahnya itulah nanti yang kita juga akan coba bicarakan bersama-sama. Nah, pengalaman Bapak Ibu bagaimana, pengalaman saya seperti apa gitulah. Tetapi saya katakan bahwa kalau sampai reaksinya, maaf kalau ada yang disemir rambutnya ya, tidak tujuannya untuk itu. Tapi kalau ternyata akhirnya itu benar dihitamkan semua, itulah saya katakan kecenderungan yang pertama itu yang lebih bekerja. Karena Bapak di sana tidak melakukan itu. Karena kecenderungannya telah saya katakan telah berevolusi gitulah, telah mengalami penyempurnaan dalam tingkatan-tingkatannya. Itu pada tahap tertentu karena nggak berdaya, jadi dibiarkan saja ya wis lah. Tetapi sebenarnya ada keputusasaan juga. Keputusasaan karena nggak berdaya menghadapi peristiwa yang nggak mungkin dihindari itu. Bapak Ibu, kecenderungan yang kedua adalah yang emosional. Jadi kalau orang makan itu ya pokoknya enak. Ini membuat kalau saya makan itu timbul jerawat atau enggak, membuat kulit saya menjadi baik atau enggak, itu hal-hal seperti itu tidak begitu dipikirkan. Ini menyehatkan atau tidak, juga tidak begitu dipikirkan. Ada rumah makan di mana yang enak, dia dengar, yuk coba yuk, jari di sana itu enak loh. Apa gado-gadonya? Jadi yang gado-gado sepiring 50.000 itu. Begitu saya ikut dibelikan, kok enak gado-gadonya si mbok belakang rumah saya. Karena kecenderungan saya mungkin lain dengan dia. Tetapi mengejarnya itulah yang itu orang bisa lakukan itu. Jadi ini nanti setelah dimakan mules atau enggak itu tidak begitu diperhitungkan. Ini nanti menimbulkan penyakit yang membahayakan tubuh atau tidak. Yang penting enak dulu. Dan karena kecenderungannya ini, kalau nanti enggak enak, ya itu reaksinya juga akan luar biasa. Jadi, nah, saya punya teman itu ibu-ibu, itu waktu saya masih sekolah, itu dia senang sekali bunga ros. Jadi bunga ros itu bermacam-macam dia beli. Itu dia itu sampai mungkin mengalahkan yang namanya beli beras. Yang penting bisa mengoleksi rosnya itu. Itulah untuk pemuasan emosi dia, dan ini juga berlaku di dalam kegiatan beragama kita. Berapa orang di antara kita yang pernah mengalami kalau kita di wihara itu merasa nyaman berlama-lama, tidak ingat cepat-cepat pulang, padahal juga tidak melakukan hal yang khusus meditasi atau baca juga tidak gitu ya, juga tidak. Atau dia melakukan itu untuk pemuasan emosinya. Rasanya enak loh nek bar baca parita itu.
tidak salah juga, gitu. Tidak salah juga, tidak salah juga. Tetapi nanti akan menimbulkan kalau dia mau membuat satu evolusi pada tahap tertentu, nanti akan mengatakan begini, saya ini sekarang baca parita kok rasanya podo wae ya, nggak ada. Jadi saya ini sekarang maju apa mundur sesungguhnya. Dulu kalau saya itu baca parita di wihara, duduk lama-lama apa, itu kok saya rasanya seneng, tentram. Kok sekarang itu saya nggak bisa. Itu sesungguhnya saya sekarang ini maju apa mundur. Saya katakan kalau saya maju, tetapi membuat latihan yang lainnya itu tidak seimbang gitu. Tidak cepat-cepat disusul dengan praktek yang lain gitulah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Dharma, jadi itu pun kita juga atau orang-orang dalam hidup beragama Buddha pun itu juga bisa atau akan mengalami hal seperti itu. Artinya bahwa perilaku beragamanya juga itu disetir oleh kecenderungan-kecenderungan yang lebih dominan di dalam dirinya. Jadi kalau yang pertama itu tadi ya dia berbondong-bondong ke sana dan maaf, ada satu peristiwa yang tentu harusnya juga kita umat Buddha tidak melakukan itu, tetapi maksudnya begini, ada satu cerita dari kawan saya, ada seorang umat Buddha itu yang tanya ke Bante untuk beli saham. Bukan Bante di sini, bukan. Lalu dorongannya apa saya tidak tahu. Akhirnya diberikan saran untuk beli ini. Ternyata meleset, jebol semua, habis itu duitnya. Kalah. Terjadi kekecewaan dan seterusnya. Maksud saya adalah bahwa orang itu bertanya kepada anggota guru agamanya seperti itu, kecenderungannya apa? Dia sering datang ke wihara, nganter-nganter ya rajin juga, bukan tidak rajin. Mungkin di antara bawah kalah rajin sama dia, mungkin ya. Jadi dalam kegiatan-kegiatan perayaan dan sebagainya rajin juga. Tetapi saya tidak mengerti pada satu kesempatan tertentu dia bertanya, guru saya ini beli saham ini apa ini? Gurunya saya katakan terjebak juga memberi pilihan beli aja ini, ternyata ngeblong, maka kerugiannya luar biasa, menjadi kekecewaan. Tetapi itu terjadi karena kecenderungannya juga sebenarnya, gitulah, kecenderungannya juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga itu adalah orang yang punya kecenderungan itu intelektual. Jadi dalam hal apa saja, ya termasuk perilaku beragamanya, ya orang-orangnya yang rajin belajar, rajin membaca dan sebagainya, itu juga hal yang baik. Sementara orang lain itu males, nggak mau belajar. Dia rajin menulis, mengarang dan sebagainya, hubungannya dengan apa saja, dan dia mendapatkan satu kepuasan, satu kebahagiaan dengan hal seperti itu. Hubungannya dengan misalnya kasus kita adalah contoh kita makanan, orang seperti ini adalah makanan ini membantu kesehatan saya tidak.